Halo semua, kembali lagi nih. Lama kita nggak jumpa di Project Solution ya. Nah, kali ini Project Solution tuh ingin tampil beda. Maksudnya tampil beda, nggak hanya membahas tentang proyek konstruksi, tapi juga kita membahas tentang sekitar hobi ya. Hobi. Nah, kebetulan hobiku bermain bass. Sehingga teman-teman yang pengen belajar bass bisa lihat video ini. Nah, aku akan ngajarin kalian mulai dari nol ya, mulai dari basic banget, sehingga kalian bisa mengerti bermain bass. Nah, pertama kali apa sih yang harus kalian tahu tentang bass? Pertama kali, kebetulan aku di sini pakai yang 4 senar ya. Nah, kalau misalkan kalian mau belajar bass, kalian harus tahu nih bagian-bagian dari bass, bagaimana mengoperasionalkannya dan bagaimana memulai untuk memainkannya. Kalau aku sendiri nih, aku main yang 4 senar ini, kalau kalian bunyiin open string ya, senar terbuka, maka kalian akan mendapatkan senar E, A, D, G. Jadi kalau kalian download aja tuh di aplikasi sekarang udah banyak tuner-tuner. Kalau kalian mau main bass, kalian mulai dari senar yang 1 ya, second string, third string, sama fourth string. Senar 1 kalau di open ini dia adalah kunci G. Nah, kalau senar yang 2 kalau di open itu kunci D, sementara senar 3 kunci A, senar 4 kunci G. Kunci E. Jadi E, A, D, G. Oke ya. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ada fret-fret. Ya. Nah, jarak antara di sini kalau dari satu fret ke fret lain itu disebut setengah fret. Kalau misalkan dari fret yang di whole fret itu, kalau dari satu fret ini ke fret yang ketiga, jadi longkap-longkap gitu ya, itu namanya whole fret. Tujuannya nanti aku ajarin. Nah, bermain bass itu sebenarnya selera sih, cara megang bass seperti apa. Nah, kalau aku itu cara megang bassnya biasa aku letakin di sini, terus tanganku aku taruh sini nih. Nah, ini tekniknya dinamakan teknik apoyando untuk memetik bass. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ya. Nah, sementara di jari kirinya ini, jempolnya ini kalau kebiasaannya saya main ini diumpetin nih, diumpetin di belakang gagangnya. Jadi seperti ini. Ya. Sekali lagi ya, kalau saya biasanya begini. Nah, seperti itu. Jadi kalau diharmonisasikan dengan tangan kiri dengan tangan kanan, maka kalian akan lihat begini. Dari sini kalian juga bisa main di sini nih. Kalau misalkan jangkau ininya kejauhan. Nah, seperti itu ya. Nah, main bass itu akan lebih baik kalau kalian bisa baca not. Nah, di sini aku mau kasih pengajaran singkat aja. Ya, di sini nanti di bawah ini ada gambar tangga nadanya. Nah, di bass sendiri itu biasanya dimulai dengan ditandai dengan kunci F nih, yang di bawahnya itu. Nah, F itu nanti ada di garis ke 1, 2, 3, 4, 5 biasanya. Nah, nanti kalian bisa baca tuh kalau diturunin seperti apa. Misalkan E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, di situ di garis-garisnya tuh kelihatan tuh. Di fret di garis-garis note position di side di ledger lines-nya. Nah, kalau di ledger lines itu biasanya nanti ada macam-macam note. Misalkan note yang isinya 4 ketuk, note yang isinya 1 ketuk, note yang isinya 2 setengah ketuk, atau
not yang isinya seperempat gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian lihat yang seperti ini nih, yang bulat gitu ya, itu whole note namanya. Itu biasanya 4 ketukan ya. Jadi kalau misal dalam satu bar dia kalau bunyi begitu dia tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat ya. Terus kalau misalkan yang seperti ini nih, nanti ada di bawah ini, itu namanya half note. Jadi misalkan dalam satu bar dia bunyinya 2 ketuk. Tu, wa, tu, wa. Nah gitu ya. Terus ada yang quarter note. Dia hitungannya 1, 2, 3, 4. Jadi tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Ada yang 8 note. Misalkan tua, 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 tua. Nah, ada lagi yang 16 not ya. Jadi dia nanti beatnya 1/4. Jadi bunyinya tuh kayak gini kalau di birama. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Jadi bisa kayak gini kalau di bass. Kayak gitulah kira-kira ya. Nah, untuk latihan kalian coba chord simbol yang aku kasih ini ya. Kalian bisa latihan seperti ini nih bunyinya. Jadi ini kan mainnya di C, A minor, D minor, G7. Nah, aku kasih chord ada 1 2 3 4 chord, kalian bisa latih. Nah, ini kan kita mulai nih di baris kalau dilihat dari ledgernya nih ya. Ini kunci C, berarti C di sini. Nah, kalian bisa lihat nih ya, kalau tab sendiri, kalian bisa ini dibantu dengan tab. Jadi kalau di sini ini 3 2 0 2. Nanti kalau kalian udah mahir mainnya, kalian bisa pakai ini ya, metronom. Nah, metronom ini gunanya agar kalian tuh bisa sinkron dengan nanti beatnya si lagu itu. Kita mulai pelan-pelan dulu ya. Misalkan kita main di 85. Seperti ini ya mainnya ya. Kalian bisa naikin, misalkan aku mau naikin jadi 105 ya. Itu bunyinya jadi kayak gini. Seperti itu ya. Nah, untuk PR buat kalian bisa latih chord simbol yang aku kasih tadi barusan. Kalian juga bisa belajar fingering. Fingering itu melatih jari kalian supaya kuat ya. Kalau kalian main tapi tangannya masih lari-lari kan secara estetis kurang bagus ya. Dan kalian juga harus belajar mensinkronkan apoyando yang ada di tangan kanan. Nah, contoh latihannya bisa dari tangga nada. Misalkan kita mulai di G atau di A. Kalau kalian memilih pakai jari telunjuk ya, index finger, kalian bisa mainnya gini ya, terus digeser 1 ya, whole fret ya. Nah,
Kalian juga bisa padu-padanin dengan metronomnya. Misalkan aku pilihin 90 dulu deh. Ya. Yuk. Nah, ada lagi, kalian juga bisa belajar kromatik nih. Jadi kalau misalkan kalian tadi mainnya lompat-lompat di tangga nada, kalian bisa main latihan fingering kromatik seperti ini. Ya. Oke, segitu dulu dari aku. Semoga kalian bisa menikmati video ini dan kalian bisa belajar sebagai pemula cara bermain bass yang baik dan benar. Terima kasih.